Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semua, apa kabar? Senang kembali lagi channel antara kau dan aku. Kali ini mau mempersembahkan sebuah tutorial yang sangat penting, khususnya bagi para YouTuber yang kebetulan mau ngebikin video YouTube-nya ya, konten video YouTube-nya. Saya di sini cuma mau mengkhususkan mengajari bagi yang belum bisa ya guys, tolong digarisbawahi bagi yang belum bisa atau yang memang butuh pengetahuan cara gimana sih kalau kita mau split ya, mau split video atau memotong video. Kali ini saya menggunakan aplikasi InShot. Ya, langsung saja saya akan masuk dulu ke aplikasi InShot. Jangan lupa subscribe, tekan like, bagikan kepada siapa saja yang kalian inginkan. Saya klik aplikasi InShot. Udah masuk di aplikasi InShot, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, saya di sini akan ngebahas tentang video, maka yang saya akan klik di sini kolom video. Sudah masuk tampilannya seperti ini. Konsep itu artinya video-video seperti history lah, video-video yang udah saya bikin, ya, yang barangkali mau dihapus atau mau diolah kembali, mau diedit kembali, itu bisa kita pakai. Kalau mau dihapus pun bisa. Kalau di bagian atas dengan lambang plus, saya ulang, lambang plus ini ada tulisan baru, itu untuk pembuatan video baru. Tentunya kalian semua sudah tahu. Saya klik baru. Masuk di pilihan video. Saya di sini akan ambil sembarangan aja. Ya, sembarangan hanya untuk contoh dari tutorial split video. Misal ini ya, saya tes dulu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Oke, saya sudah sepakat. Maka saya checklist untuk memulai edit. Checklist yang kedua, yang hijau di bawah ini. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel antara kau dan aku. Kali ini saya... Oke guys, saya mulai. Seandainya kita mau memotong video, biasanya ada hal yang ingin kita lakukan dari apa yang kita potong. Misal satu video dipotong menjadi bagian A dan B. Di antara A dan B itu ada pemotongan, ada bagian yang batas yang dipotongnya itu ya. Biasanya kalau kita mau memasukkan sesuatu, mau bicara tentang Vivo, masukin sesuatu, maka disitulah. Sebelum kita masukin sesuatu di situ, ada langkah yang perlu kita lakukan. Misalnya, kita harus memecah dulu, membuka dulu, memisahkan dulu antara video A dan B yang sudah kita split tapi dia masih menyambung. Video itu kalau udah kita split masih nyambung. Kalau kita mau buat sesuatu di antara A dan B tersebut atau di antara potongan tersebut, maka kita harus melakukan perenggangan dulu atau dipisahkan dulu. Caranya seperti apa? Saya akan kasih tahu di sini. Perhatikan guys, saya memohon biasakan untuk menonton dari awal sampai terakhir supaya kita bisa ngerti dari ilmu yang sedang disampaikan, khususnya buat yang belum tahu. Saya mulai. Orang yang masih belum tahu ketika dia baru pertama pakai Vivo, biasanya kan kita ada... Bentar ya guys, saya sedang mencari celah dulu mana yang mau saya potong. Handphone yang kalau kita mau menghapus... Saya gulir dulu guys ya, di bagian bawah saya gulir. Positif. Menuju pengaturan. Saya Misal saya ini hanya contoh asal aja ya, jangan diperlihatkan hasilnya, tapi caranya untuk memotong gitu ya. Karena saya di sini masih asal aja ngambil videonya. klik pengaturan. Saya klik pengaturan. Nah, di situ saya berbicara
saya klik pengaturan. Nah, kemudian saya kepengen memotong. Setelah saya berhenti mengatakan, saya klik pengaturan, saya potong, kemudian saya ingin memasukkan di situ, baik memasukkan tambahan suara atau tambahan yang ingin saya sampaikan atau yang saya bicarakan, atau saya ingin menyisipkan semacam gambar atau tulisan, gitu ya, di antara itu. Saya ulang. Saya klik pengaturan. Nah, ketika saya sudah bicara pengaturan, saya di sini mengambil gambar gunting, ya. Bisa lewat sini. Ini gambar gunting ini. Ya, sebetulnya bisa juga lewat sini. Cuma kalau si video itu terpecah dua, ada dua kolom, maka dia akan menjadi dua. Ini yang di bawah, lihat guys, yang saya tunjuk ini berarti video ini jadi satu video, ya. Belum dibagi dua video, ya. Atau memang tidak memasukkan dua video. Kalau video ada dua yang kita masukkan, atau video satu yang udah kita potong-potong, maka yang ini saya tunjuk ini tidak akan satu gini, tapi akan menjadi dua. Contohnya seperti apa? Nanti saya tunjukin, saya memotong nih. Saya tunjuk gunting ini, saya klik untuk memotong video yang cuma satu di bawah menjadi dua. Nah, ini dari ujung sampai ujung, ini tampilan ya. Dari ujung sampai ujung ini, itu satu video. Satu video. Kalau saya mulai start kayak gini. Langkah selanjutnya adalah, Nah, ini bagian yang mau saya potong tadi. Kalau saya mulai dari awal, lihat guys ya, garis putih yang saya gerak-gerakan di bagian bawah itu, lihat ya guys. Ini menandakan di mana akan mulai. Saya kira paling ujung nih ya. Dia di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mulai. Ketemu lagi di channel Antara Kau Ya. dan aku. Kalau saya mau ambil geser, ini ya, dia akan ke belakang sesuai jalannya film. Nah, trim ini kan ada trim, cut sama split. Trim itu untuk menghapus dari depan sini, mau ke gimana segini, atau dari belakang segini. Misal dipotong dua-duanya dari depan dan belakang seperti ini. Itu trim. Kalau cut untuk memotong bagian tengah, misal gini. Ini cut. Yang tengahnya ini yang kosong, yang akan dibuang. Kalau kita checklist, maka yang sepotong kanan dan sepotong kiri ini akan menjadi satu, menyambung dengan tidak lagi membawa bagian tengah. Nah, kalau yang mau kita bahas sekarang ini adalah split, yang ini. Kalau split ini, yang hijau ini anggaplah pemotongnya. Tapi si pemotong ini kita bisa gerakkan langsung sebagai penunjuk startnya video dimulai. Misal saya pegang si video ini, saya bawa si pemotong ini ke depan. Saya mulai. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Antara Kau. Ingat guys, di atas itu ada waktu. Saya tunjuk ini waktu ya. Fungsinya waktu sebetulnya memang menjelaskan saja sebetulnya durasinya ya. Durasi totalnya 4 menit 20 detik. Nah, yang tengah itu yang sedang berjalannya. Waktu berjalan. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau saya ajak kalian memperhatikan itu, tujuannya untuk kalau kita ingat jatuhnya di menit berapa atau detik berapa yang mau kita potong. Misal gini. Menuju pengaturan. Saya klik pengaturan. Nah, di situ tadi disebutkan menuju pengaturan, saya klik pengaturan. Nah, lihat menitnya. Sebut saja gini. 1322 gitu ya. Berarti kalau kita memotong, maka si alat pemotong ini atau ikon pemotong ini yang saya tunjuk warnanya hijau ini, itu yang kita arahkan menuju menit ke 1322 gitu ya. Ya. 1 menit ke 1 di 32 detik. Ya. Ujungnya tuh yang kecil 2 itu kalau kita lebih sedikit berhentinya di 34 itu nggak apa-apa. Misal saya mulai ya. Si yang hijau ini saya geser. Aduh, tadi saya lupa menit berapa. Saya ulang ya guys. Tunggu bentar, saya lupa menit berapa. Langkah menuju pengaturan. Saya klik pengaturan. Ini ya, menitnya ini aja deh. Menit 1320 gitu ya. Berapa aja bisa rubah ya. Kurang lebihnya gitu ya. Saya geser nih.
ke menit 1320. Yang hijau ini saya gerak ini, yang hijau ini mencari menit 1 detik 32. Ini masih 0 tuh. 045 0 masih 0. Nah, dapat 1, tinggal cari 32-nya, detik 32. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kelebihan di sini ya. Udah dapat tuh. 1322 kurang lebih ya. Saya bilang tadi 1322 atau saya lupa lagi itu 1320. Yang penting belakangnya, paling ujungnya. Lebih-lebih atau kurang-kurang nggak masalah. Ya, yang penting menit dan detiknya. Itu di menit ke-1, detik ke-32. Ya. Nah. Kemudian saya checklist ini. Saya checklist ini untuk menyatakan bahwa saya telah sepakat untuk memotong video ini. Saya potong video ini di sini. Video ini sudah terpecah dua, udah dipotong dua. Tandanya seperti apa? Kita klik roll video di bawah ini, akan menjadi dua. Lihat, guys. Tadi kan cuma satu ini aja yang saya tunjukin ini doang. Sekarang muncul pecahan yang ini. Berarti si video ini sudah terpotong dua. Saya ulang, video itu bisa kita masukkan dalam satu editan. Kita pengen ngedit 2 video bisa. Tapi seandainya kita masukin satu video juga bisa, tapi kita potong menjadi 2 pun bisa. Tanda di tampilan editan InShot, kalau ada satu film seperti ini, kalau satu film dan 2 film, tinggal diklik bagian bawah dia akan muncul seperti ini. Yang ini film pertama tadi, ini pecahannya film kedua. Kalau saya tunjuk ya. Ya. Ini bisa sampai 3 4 bisa nih. Kita klik dulu. Pemotongannya akan terlihat dengan tanda seperti ini di paling bawah. Saya gerakkan dulu, guys. Nah, ini yang saya tunjuk di bawah nih ya. Yang putih ini, perhatikan yang agak kayak kotak di bawah, ini yang ini ya. Itu tanda pemecahan videonya, pemotongan videonya, foto video yang dipotong. Kalau saya klik gini nih. Menuju pengaturan. Saya klik pengaturan. Dia masih nyambung jalannya bersama. Caranya tinggal kita tarik, kita pecahin. Di antara yang putih ini, taruhlah ini kebetulan warnanya beda. Di antara yang potongan putih dengan potongan yang ada aplikasi itu, ya kebetulan berbeda ini ya. Bisa saja satu film tuh warnanya sama gitu ya. Ini kebetulan putih hanya untuk pembeda aja. Yang ini dengan yang ini kita mau potong. Caranya gimana? Ini caranya yang harus kalian perhatiin. Yang penting buat kalian yang pemula yang belum bisa. Untuk yang udah bisa, saya selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang belum bisa caranya gimana? Caranya kita klik gini, ini terpecah dua kan? Nah, kita taruh di paling depan. Nah, kita okein. Yang ini yang putih ya. Kita okein. Maka kita klik tanda plus yang ini nih. Tanda plus ini menandakan kalau kita mau memasukkan sesuatu yang baru. Misal, kita mau masukkan satu nada, atau kita memasukkan satu file, baik itu tulisan, atau gambar, foto gitu. Kita bisa masukkan di sini nih, di plus. Misal saya klik plus, di sini saya tidak memasukkan video, foto, tapi ada pilihan kosong. Nanti saya akan pilihnya kosong. Seperti ini saya klik dulu. Nah, di sini kosong itu artinya kita nggak mau masukkan apa-apa, tapi kita hanya mau masukkan sesuatu yang berupa spasi saja, kosong. Ya, kalau di bawahnya ada video atau foto, artinya kita bisa menyisipkan video atau foto gitu ya. Nah, sekarang di sini saya mau mengawali dengan kosong dulu. Saya klik yang kosong. Lihat guys, kelihatan kan ada renggang kosong. Ini pemotongan split namanya. Jadi kalau saya klik pengaturan. Dia terpotong gini guys. Kosong. Nah, kosong di sinilah kalian bisa isi sesuatu. Misal kalian ingin menambahkan suara, apa yang mau dibicarakan, atau kalian mau nambahin gambar, atau kalian mau nambahin sesuatu apa saja. Ya, kosong. Kosong tuh guys. Misal kalau mau nambahin suara gimana? Kita klik tanda note ini untuk ngisi suara atau merekam suara. Misal saya akan mencoba untuk mengisi suara.
Saya klik di spasi yang kosong ini, tanda ini, kemudian saya pilih merekam. Tes-tes percobaan, itu hanya tes saja. Seandainya saya checklist, dia masuk, bisa kita delete tapi bisa kita hapus. Dan bisa kita juga geser-geserin sesuai tempat yang kita mau. Klik pengaturan. Tes-tes percobaan. Nah, seperti itu guys. Ya. Klik pengaturan. Tes-tes percobaan. Langkah selanjutnya ada. Nah, kalau kita mau hapus, kita tekan. Dia warnanya di lingkar, di blok sama putih. Kemudian kita pilih di atas sini, yang saya tunjuk ini ya. Ada hapus, kita klik hapus. Kalau kita mau geser kurang ke depan, kurang maju, kita tahan. Kita mundurin ke belakang. Atau kita majukan ke depan, gimana perasaan kita. Ya, sekarang saya mau hapus dulu. Kalau volumenya mau dibesarin, klik volume. Tes-tes percobaan. Kebesaran suaranya misal. Tes-tes percobaan. Misal kita kecilin. Tes-tes percobaan. Nih. Tes-tes percobaan. Kecil. Kalau mau full besar tadi ini. Tes-tes percobaan. Nah, kalau kita ngerasa kepanjangan, tes-tes percobaan. Kita bisa potong. Pakai apa potongnya? Ya, di atas itu juga ada split. Ya. Di atas itu ada split. Misal kita mau potong kepanjangan, kita pakai si split gini, kita pilih mana yang mau dihapus. Yang ini, yang saya tunjuk apa yang ini? Yang ini, apa yang ini? Misal yang depan saya hapus tuh. Hilang separuh. Potong lagi Klik dulu, kita pilih split, kita delete. Tinggal segini tuh. Kecil ini. Kalau ini juga mau dihapus, kalian klik hapus. Habis. Nah, kalau yang kosong ini mau kita masukin sesuatu, bisa. Kita pilih misal foto. Kalau kita mau masukin gambar atau foto, bisa. Kalau tulisan udah pasti tahu. Tinggal diklik tulisan ini. Misal kita mau tulis apa? Sesuatu. Nama channel, musiknya. Pokoknya kalian tinggal nulis lah, di sini mah gampang ya. Tinggal nulis, nanti tinggal kalian. Pokoknya kalau mau dipenuhin, kalian harus perhatikan. Tulisannya itu harus ke bawah gitu ya. Ke bawah gini supaya kalian nariknya gampang. Misal mau ditutup blok semua, kalian tinggal narik ini. Jadi satu blok ketutup semua gitu ya. Ya, kalau tulisannya lihat ini aja, lihat tampilan layarnya mau seperti apa. Kalian mau pilih potret atau landscape yang lebar atau yang vertikal atau horizontal. Nah, sesuaikan. Kalau horizontal, kalian bentuk yang horizontal, kemudian kalian fullkan. Atau kalau memang pokoknya gimana kalian mau full mau enggak urusan video kita masing-masing gitu. Nah, kita hapus ya. Atau kita mau isi apa aja guys. Jadi split itu caranya gitu guys. Ya, misal kita mau masukin foto. Kalau gimana nih kalau spasinya pas kita isi suara kurang cukup, kurang banyak, tambahin. Kita klik ini jadi terbagi 3 sekarang. Tadi video itu kan tampilannya cuma 1 video. Sekarang ada 3. Video pertama originalnya, yang sebelah sini ini potongannya, yang ini space-nya. Space kosong yang udah kita bikin. Gimana kalau space-nya kita mau tambah supaya agak durasinya panjang karena kita masih mau bicara yang agak panjang. Kita tinggal klik salin. Nah, di sini ada apa yang kita udah tunjuk, muncul salin di atas. Di sini ada salin, kita klik salin. Nambah tuh guys. Kalau kita gini jadi ada 2 ini sama ini. Tambah lagi bisa. Jadi 3. 1, 2, 3 ya. Kalau mau kita hapus ini. Kalau kita mau gunting gimana? Kalau kita perlunya 1 sama 1,5. Yang ini kan 1 sama 1 jadi 2. Ini 1 jadi 2. Kepanjangan. Kita gunting. Misal 1 ini yang kita pakai, 1 lagi ini. Kita gunting. Guntingnya ini. Ini kan 3,0. Kita potong misalnya jadi 1,0. Gitu ya. Kita okehin. Jatuhnya lihat. Kolom 1, spasi 1 sama spasi ini beda ya. Luasan yang ini ya. Luasan yang ini kecil karena udah kita potong. Tergantung kebutuhan yang kita mau masukkan di situ. Paham ya guys? Misal, di sini aku mau masukin suara tapi kok tampilannya gelap. Aku kan pengen kesannya tetap kesan dalam video ini. Gampang. Kalian ambil screenshot dulu, kalian ambil foto ini, kemudian kalian masukkan di sini yang kesannya seolah-olah kalian sedang masih dalam situasi video yang sedang berjalan tersebut. Contohnya gimana? Saya kasih contoh deh guys. Ini saya jalanin dulu. Saya screenshot dulu ya. Ini saya screenshot. Menuju pengaturan. Saya ulang screenshotnya. Dan benar, positif. Oke. Ini screenshotnya saya edit di depan kalian ya. Ya, biar kalian lihat sekalian. Saya edit screenshotnya.
Ini cara ngeditnya gini. Misal sampai sini aja deh. Saya untuk menampilkan sesuatu yang kesannya video itu masih berada di satu keadaan yang sama atau yang sedang kita bahas atau yang sedang kita tonton. Nah, udah jadi tuh guys. Nah, kalau tempat kosong ini, kalau kita lewatin kan jadi gelap. Saya klik pengaturan. Jadi gelap stiker ini guys. Stiker ini kita klik. Nah, di sini. Nah, di kolom ini nih, saya tunjuk ini. Filenya di sini kita ambil, termasuk yang screenshot yang udah saya buat tadi. Nih, saya klik ini. Nah, semua data sini nih, bekas yang udah saya masukkan, pernah saya pakai. Bagaimana kalau saya mau pakai yang baru? Kita klik plus yang ini nih. Plus, kita klik. Nah, kita ambil yang saya screenshot tadi ini. Nah, masuk tuh di layar guys. Tinggal kita lebarin. Karena di sini posisinya potret, maka saya tinggal narik. Gitu ya. Saya tarik misal kayak gini nih. Saya luasin kurang lebih lah tampilannya gini. Misal kurang lebih gini kan. Cuman mau bikin serunya aja. Seolah-olah saya berada di keadaan tempat yang sama. Gitu ya. Misal saya gini. Saya klik saya lewatin. pengaturan. Sorry, kurang pas. Nah, kalau kurang lebih gini, kalau kurang pas tinggal kita tarik ulur aja. Kita klik, kita luasin ke depan. Ya, masuknya sama. Saya klik pengaturan. Tuh, kesannya masih ada di situ ya, guys. Kesannya masih ada di situ. Di sini belum pas. Kita tarik ke belakang. Ya. Nah, kalau kita jalankan, dia akan gini. Pengaturan. Ya, kesannya suasananya masih ada di situ padahal udah enggak. Langkah. Nah, tinggal kita masukin suara yang saya bilang tadi. Misal kita udah oke ini, kita masukin suaranya. Klik yang note, baru kita masukin suara. Misalnya kita mau melanjutkan omongan yang awal. Klik pengaturan. Kita klik pengaturan tadi ya bahasanya gitu. Saya klik pengaturan. Nah, saya klik pengaturan. Misalnya saya mau ngomong ngaco nih. Saya tambahin di sini. Setelah saya klik pengaturan, saya akan tambah berikutnya. Ini hanya misal aja guys ya. Saya coba ya, udah saya masukin suara. Saya klik pengaturan. Setelah saya klik pengaturan, saya akan tambah berikutnya. Itu guys, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Seolah-olah kita masih ada di video yang sama, padahal kita berada di video yang sudah dipotong, tapi kita masukkan gambar yang kesannya ada di situ. Kemudian kita memasukkan suara yang baru yang kita butuhkan untuk tambahan dari suara yang belum kita masukkan atau kita mungkin kelupaan. Saya ulang ya guys, kurang lebih kayak gini nih. Saya klik pengaturan. Setelah saya klik pengaturan, saya akan tambah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah... Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Mudah-mudahan kalian ngerti bagaimana cara memotong, split video untuk memasukkan suara mungkin, gambar, atau hal lain. Itu aja ya guys ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian tanyakan langsung di komen. Insya Allah kalau bisa saya ada waktu, saya akan jawab sedetail mungkin supaya penanya jadi bisa ngerti. Jangan lupa subscribe, bagikan ke semua orang yang membutuhkan isi daripada video ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya adalah cari menuju pengaturan. Saya klik pengaturan. Setelah saya klik pengaturan, saya akan tambah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah